Bagaimana keadaan banjir yang sebenar-benarnya yang berlaku dalam Sabah? Ramai orang Sabah tidak puas hati. Kenapa banjir yang berlaku dalam seluruh negara seakan-akan di tempat yang pedalaman ini tidak mendapat liputan yang... Sila lihat video ini. Ya, kerusakan harta benda, kematian. Hello. Beginilah keadaan situasi banjir. Halo, selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di channel yang luar biasa. Hari ini saya mau berkongsi dengan kamu semua tentang kejadian yang luar biasa yang baru melanda negara kita. Apalagi kalau bukan negara Malaysia yang tercinta. Bukan tentang pandemik, bukan juga tentang rompakan, tapi ini tentang banjir yang melanda di negara kita. Tapi sebelum itu, supaya kamu tertarik dengan video ini, saksikan dulu kolaborasi saya bersama dengan seorang rekan daripada Kudat. Halo kawan-kawan, nama saya Elvon Luthor. Channel YouTube saya Pacik Elvon. Hari ini saya ingin bercerita tentang keadaan banjir yang berlaku di daerah Kudat. Saya sendiri telah merekam rekaman situasi banjir ini, jadi sama-sama kita saksikan. Selamat pagi kawan-kawan. Beginilah keadaan situasi banjir. Kedalaman berada pada tahap yang membimbangkan. Jadi kepada kawan-kawan, utamakan keselamatan dan Sudah stay tengok at home. apa pendapat kamu tentang kejadian banjir pada kali ini yang berlaku dalam negara kita? Negara kita teruk dilanda banjir, ditimpa lagi dengan pandemik, ditimpa lagi dengan politik negara yang sedang dalam keadaan tidak stabil. Baru-baru ini saya ada paparkan dalam channel saya, yaitu adakah benar negara kita ini seperti kena sumpahan? Itu saya tidak mau cerita kali ini. Yang saya mau cerita adalah bagaimana keadaan banjir yang sebenar-benarnya yang berlaku dalam Sabah. Sebab saya tahu, ramai orang Sabah tidak puas hati. Kenapa banjir yang berlaku dalam seluruh negara seakan-akan di tempat yang pedalaman ini tidak mendapat liputan yang meluas. Jadi saya ambil kesempatan kali ini, saya pertontonkan kepada Anda semua bagaimana keadaan sebenar-benarnya yang berlaku di Sabah, terutamanya di daerah pedalaman, apalagi kalau bukan Kudat dan juga Pitas. Dalam paparan baru-baru ini, ada sebuah data yang telah dikeluarkan secara live di dalam television. Dipaparkan satu data, di mana data tersebut seakan-akan membuatkan kita terkejut. Karena dalam data itu tidak ada masuk Kudat. Padahal Kudat terjejas banjir seperti dalam video yang awal-awal saya pertontonkan kepada Anda. Anda boleh mencari channel itu dalam butang komen yang saya tunjukkan pada Anda. Anda boleh mengenali beliau. Tolong subscribe dia. Sebelum kita teruskan lagi, saya juga berkolaborasi dengan seorang lagi rekan saya. Ini pun dari Pitas, dan beliau benar-benar berada di dalam banjir, keadaan terkena banjir dalam Pitas. Ikuti dia. Ini dia, channel Jimmy TRG. Ikuti dia. Halo sahabat-sahabat Jimmy TRG yang sedang membuka video ini sekarang. Hari ini cerita saya berbeza sedikit tentang masalah yang sedang dihadapi oleh orang-orang di Pitas, Kudat, dan juga daerah-daerah di utara negeri Sabah, yaitu masalah banjir. Masalah banjir yang berlaku ini sebenarnya bukan hanya melibatkan 40 buah keluarga seperti yang ditayangkan oleh beberapa television dan juga media-media, tetapi melibatkan ada ramai orang, ada berpuluh-puluh kampung yang terlibat di dalam masalah ini. Sebenarnya masalah ini cukup besar dan cukup membimbangkan, malah memberikan tekanan kepada ramai orang di daerah Pitas, Kudat, dan juga daerah-daerah utara negeri Sabah. Ini karena masalah banjir ini melibatkan bukan sahaja tempat tinggal, tetapi juga melibatkan mereka punya puncak mencari makan, bos. Ini juga melibatkan banyak perkara, termasuklah kehilangan tempat tinggal, dan juga melibatkan masalah-masalah yang lain, khususnya kerusakan harta benda dan juga kematian ternakan. Yang menyedihkan di sini ialah mengikut statistik yang saya baru tayangkan sebentar tadi. Mereka mengatakan hanya 40 buah keluarga yang terlibat di Pitas.
Malah di Kudat sendiri tidak ada statistik pun yang ditayangkan. Hello, ini adalah masalah yang cukup besar bagi kami. Karena kalau kita boleh sebutkan satu persatu, mungkin senarai itu menyebabkan video ini panjang sehingga 2 hingga 3 jam untuk disebut. Ada banyak kampung-kampung yang terlibat, dan ada banyak orang-orang yang terlibat, ada banyak keluarga yang terlibat di dalam masalah ini. Apa yang kami perlukan ialah perhatian yang serius daripada pemimpin-pemimpin, bukan hanya di peringkat daerah, tetapi di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan. Kami memerlukan bantuan, karena bantuan dan perhatian yang secukupnya daripada Anda adalah sangat diperlukan. Pertama-tama, pemimpin-pemimpin kampung, khususnya pemimpin-pemimpin yang sudah dilantik oleh kerajaan untuk menjadi pengurusi jawatan kuasa keselamatan kampung, terlibat sama untuk memberitahu adun-adun yang terlibat. Terima kasih karena ada beberapa juga video-video yang ditayangkan di media sosial, khususnya di Facebook, yang memperlihatkan betapa prihatinnya adun N2 dan adun N3. Dan oleh karena video itu hanya melibatkan beberapa kampung, saya rasakan mereka perlu untuk datang di tempat yang lain. Saya percaya mereka bukan hanya memerlukan bantuan seperti beras, garam, gula, kopi, minyak masak, dan sebagainya, tetapi mereka juga ingin melihat pemimpin datang sendiri untuk melihat sendiri apa yang berlaku di kampung itu. So, saya cadangkan supaya pemimpin-pemimpin dapat memikirkan bagaimana untuk mencegah banjir ini daripada berulang semula. Saya difahamkan bahwa banjir yang berlaku di Pitas ini adalah banjir yang terbesar semenjak 20 tahun yang lepas. Rumah-rumah burung walit, sawah padi, ladang getah, dan sebagainya. So, salah satu cara mungkin adalah untuk memperdalamkan sungai-sungai yang sedia ada. So, itu saja kolaborasi saya dengan saudara Nazilin Unity. Support kepada kami untuk share perkara ini. Macam mana? Sudah tengok apa yang beliau katakan? Itulah dia, kawan saya, Jimmy TRG. Kalau kamu minat lagu, nih, reaction tentang apa-apa yang berlaku dalam negara ini, dalam daerah Pitas, dalam Sabah, kamu boleh ikuti channel dia, Jimmy TRG. Ikuti dia. Ada banyak konten dia yang luar biasa, sangat menarik yang dia ada. Sebenarnya yang berlaku di daerah kami, Pitas ini, sangatlah tragis. 20 tahun baru ini kali pertama banjir besar berlaku lagi dalam daerah kami. Sudah 20 tahun ini kali pertama balik berlaku. Rumah yang tidak pernah kena banjir, akhirnya kena banjir. 20 tahun tidak pernah banjir sebesar ini. Kamu boleh tengok dalam video, dalam gambar-gambar yang saya paparkan sekarang. Beginilah keadaannya di kampung saya sendiri. Apa yang berlaku, ternakan hanyut, tangki hanyut, papan hanyut. Bahkan yang lebih menyayat hati, pendapatan yang menjadi pendapatan utama, yaitu getah, kelapa sawit. Ada juga burung walit, rumah burung walit yang hanyut, yang saya diberitahu berlaku di daerah kami. Ini sangat kesian. Jadi apa yang kami mahu sebenarnya? Apa yang kami perlukan adalah perhatian daripada pihak berwajib. Terima kasih diucapkan kepada yang berhormat yang telah meluangkan masa melawat keadaan banjir yang ada di daerah kami. Apa yang kami mahu adalah bukan sekadar lawatan. Lawatan sahaja, tinggal lawatan. Kalau lawatan saja, tapi kami mahukan adalah bantuan segera. Ada yang kehilangan harta benda, ada yang kemusnahan untuk tanaman, dan di kampung saya padi mereka semua hanyut. Kamu boleh tengok dalam video paparan gambar-gambar yang sudah saya sisipkan ini. Jadi kalau tidak pun dapat bantuan sebanyak mungkin, kita mengharapkan bantuan untuk dapat mengurangkan sedikit beban yang berlaku dalam daerah ini. Dan kita harapkan pada masa hadapan, apa yang berlaku adalah kalau banjir berlaku lagi, kami harapkan liputan yang lebih adil. Liputan yang lebih adil di seluruh negeri maupun negara. Bukan di daerah-daerah terkenal saja. Bukan di tempat-tempat terkenal saja. Bukan di tempat-tempat yang menterinya hebat-hebat saja baru ada liputan di TV.
Kami mau juga liputan di tempat-tempat kami. Bukan kami mau hebat, kami bukan mau terkenal, tapi kami mau sekurang-kurangnya daerah ini mendapat perhatian. Terima kasih karena menonton channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, dan kongsikan berita ini kepada semua orang supaya orang tahu di mana itu Kudat, di mana itu Pitas, dan apa yang sebenarnya berlaku di negeri tercinta Sabah ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.